Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sebelum kita pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Senat, pimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Semuanya masuk semuanya ya anak-anak ya hari ini? Masuk. Ya, masuk semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan membuat namanya keyakinan kelas. Nanti anak-anak boleh mengutarakan keinginan apa tentang kelas kita, mempunyai kelas seperti apa, gitu ya. Misalnya ingin kelas yang bersih, yang sopan atau santun serah kalian. Kalian nanti menulisnya di kelas ini ya, paham ya? Nah, sebelum kita mulai, kita SBM terlebih dahulu. Ayo semuanya berdiri anak-anak. Kita mulai ya SBM-nya ya. Semangat ya. Are you ready? Ready. Oke. 1, 2, 3. Maju ke depan, maju ke depan. Sambil tersenyum, mundur ke belakang.
pakai boleh mau bintang atau mau ini? Ya, ini. Nanti beda-beda. Artinya bintang ya. Silakan ditulis. Nah. Kalian boleh berdiskusi dengan temannya, boleh. Kira-kira pingin kelas yang seperti apa? Dah, sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2. Ditempel di tengah. Oke. Sekarang kelompok 3. Ayo kelompok 3. Sebelah selatan, ditempel nak. Siapa dulu? Nah. Dah, silakan duduk. Terima kasih. Sudah ditempel semuanya, anak-anak? Sudah. Ya, kalau sudah, Bu Nila minta satu anak untuk maju ke depan untuk membacakan tulisan keyakinan kelasnya. Kelompok 1, siapa mau maju? Ayo Mas Faris, silakan Mas Faris, maju Mas Faris, dibacakan. Salah satu aja ya nak ya yang dibaca ya. Rapi dan bersih, sopan santun, dilarang berkata kasar. Ya, berarti yang diinginkan dari salah satu dari kelompoknya Mafers adalah rapi, bersih, dilarang berkata kasar. Makasih Mas Faris, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Mas Faris. Beri kita tepuk tangan. Nah. Sekarang kelompok 2, siapa maju ke depan? Ya, Nanda, silakan Nanda. Dibaca salah satu aja. Rapi dan bersih, nyaman untuk ditempati. Ya, jadi keyakinan kelas dari kelompoknya Mas Nanda satunya adalah rapi, bersih dan nyaman ditempati. Ya, tepuk tangan untuk Mas Nanda juga. Terima kasih Mas Nanda. Dari kelompok 3 yang maju siapa? Membacakan Mbak Nindi. Ya, Mbak Nindi, maju Mbak Nindi. Pilih salah satu aja nak. Aku ingin kelasku menjadi tempat yang bersih dan rapi. Ya, berarti Mbak Nindi pingin kelasnya bersih dan rapi. Tepuk tangan untuk Mbak Nindi. Terima kasih Mbak Nindi. Terima kasih anak-anak sudah menuliskan keyakinan kelasnya di papan. Sekarang kita membuat keyakinan kelas kalian dari ini semua. Yang pertama adalah tadi rapi, ya apa tidak? Ya. Ya, rapi yang mana ya? Berarti ingin kelas tampak rapi. Yang kedua apa tadi? Ada apa lagi? Bersih. Ya, bersih. Terus yang ketiga apa? Tidak
anak-anak dan Bunila juga harus melaksanakan ini semuanya. Gitu ya, setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Nah, itu sudah keyakinan kita buat bersama. Bunda harapkan anak-anak bisa melaksanakannya dengan baik. Gitu ya. Bunila akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Faris bisa ikut Bunila? Baik, Bu. Silakan duduk Mas Faris. Mas Faris tahu nggak kenapa Bunila panggil? Tidak tahu, Bu. Nah, tadi Bunila mendapatkan laporan kalau katanya Mas Faris datangnya telat. Benar atau tidak? Iya, Bu. Tadi saya datang terlambat. Jadi tidak mengerjakan tiket ya? Mas Faris datang terlambat dan tidak memamerkan tiket itu apakah sebuah kesalahan? Iya, Bu. Datang terlambat dan tidak melaksanakan tiket adalah sebuah kesalahan. Baiklah, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan, termasuk Bunila. Bunila dulu juga pernah berbuat kesalahan. Nah, maka dari itu, mari kita selesaikan bersama-sama ya. Iya, Punya alasan kenapa kitanya kok terlambat. karena bangunnya kesiangan, Bu. Nah, kan biasanya Mas Faris tidak pernah terlambat dan tidak pernah bangun kesiangan. Kenapa kok bisa bangun kesiangan? Tadi saat selesai sholat subuh, saya ketiduran. Mas Faris tahu kan ya, kalau habis sholat subuh itu Mas Faris tidur nanti datang sekolahnya terlambat. Iya, Bu. Nah, sekarang Mas Faris masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat di awal semester kemarin? Masih, Bu. Apabila menjadi tiket harus ada berkawan. Nah, Mas Faris, apakah keyakinan kelas harus dilaksanakan? Iya, Bu. Nah, bagaimana cara Mas Faris melaksanakan keyakinan kelas kita yang kita buat? Saya tidak akan tidur setelah sholat subuh supaya bangun tidak kesiangan. Nah, sekarang Mas Faris tahu ya apa yang harus dilakukan sama Mas Faris agar tidak kesiangan ke sekolah? Iya, Bu. Semoga Mas Faris bisa melaksanakannya dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Tiara. Benar. Silakan duduk Mbak Tiara. Mbak Tiara tahu tidak kenapa Bunila panggil Mbak Tiara? Oh ya, tadi Bunila mendapatkan laporan dari Bu Ella, katanya Mbak Tiara itu ya ramai ketika sholat duha. Mbak Tiara tahu tidak kalau melaksanakan sholat duha itu ramai adalah sebuah kesalahan? Baiklah, nggak apa-apa Mbak Tiara, kesalahan itu tidak apa-apa. Dulu Bunila juga pernah berbuat kesalahan. Mari kita selesaikan semuanya bersama-sama ya. Pasti Mbak Tiara punya alasan kenapa tadi ketika sholat duha Mbak Tiara kok ramai. Karena saya melihat hal yang lucu. Nah, Mbak Tiara masih ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat di awal semester kemarin? Masih, Bu. Ketika melaksanakan sholat duha tidak boleh ramai sendiri. Iya. Nah, keyakinan kelas apakah harus dilaksanakan Mbak Tiara? Iya. Baik, untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal semester, bagaimana cara Mbak Tiara melaksanakan keyakinan kelas tersebut? Saya tidak akan ramai ketika melaksanakan sholat duha dan akan melakukan dengan khusyuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Guru SD Negeri Moro dalam acara diseminasi penerapan budaya positif. Sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, agar ilmu kita yang teroleh bermanfaat, alangkah baiknya kita membaca doa suratul Fatihah dulu. Suratul Fatihah. Amin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di SD Negeri Moro. Next. Bapak Ibu Guru, konsep inti budaya positif yaitu ada 8 tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan adalah segitiga restitusi. Next, selanjutnya, Bapak Ibu Guru, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip belajar berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya sesuai dengan teori psikologi modern dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini jadi di dalam budaya positif itu ada salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi juga, ada segitiga restitusi, ada posisi kontrol guru. Dalam profil pelajar Pancasila itu terdapat 6. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benaran kritis, dan mandiri. Itu adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol itu ada 4. Yang pertama adalah ilusi mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulasi respon dan pendekatan teori kontrol. Di sini ada perbedaannya ya Bapak Ibu, dari perubahan stimulus respon ke teori kontrol. Salah satunya adalah realitas kita sama. Kalau teori kontrolnya, realitasnya kita berbeda. Stimulus respon, semua orang memiliki hal yang sama. Kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Terus ada lagi stimulus kontrolnya, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu kalau respon. Kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, langsung saja ke disiplin positif. Nah, ini yang kita akan bahas hari ini. Disiplin positif itu berasal dari bahasa Latin yang berarti disiplinan, yang artinya belajar makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dari asal disiplin positif dapat diartikan, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Yang biasanya kita memberikan hukuman dan hadiah,
Tetapi dari disiplin positif tidak ada hukuman dan hadiah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsi. Selanjutnya, di dalam disiplin positif Bapak Ibu itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada 3 sesuai dengan intuisi dan organisasi. Ada profil pelajar Pancasila yang sudah saya bahas tadi, ada beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, nasionalistik, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada adalah Ibu Prima Years Program. Itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Juga ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu adalah nilai-nilai kebajikan dari intuisi atau organisasi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi manusia itu butuh bertahan hidup, butuh psikologi untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan terima. Pasti setiap orang itu butuh kasih sayang, ya Pak enggak? Pasti butuh kasih sayang, butuh rasa terima dengan orang lain. Yang ketiga adalah kekuasaan atau power. Pasti setiap orang butuh power atau kekuasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Manusia juga butuh kebebasan, bebas berpendapat, bebas berekspresi, bebas melakukan apapun itu. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kesenangan. Pasti Bapak Ibu juga butuh kesenangan seperti healing. Gak mungkin kita sebagai manusia hanya untuk bekerja dan bekerja. Pasti kita butuh suatu waktu untuk kita kesenangan kita, menuruti hati kita. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia itu ada dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau dari ekstrinsik itu dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, di sini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di situ ada perbedaannya. Saya hanya membacakan beberapa hal saja, beberapa poin saja, tidak semua saya bacakan. Nanti hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Mungkin Bapak Ibu dulu waktu di sekolah mendapatkan hukuman, pasti ada rasa sakit hati, kok aku dihukum ya, pasti ada. Terus ada konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi kita diberi pilihan untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau hukuman itu hanya satu arah, kalau konsekuensi itu 2 arah, dan kalau restitusi itu kita bisa melihat pandangan dari orang lain, tidak hanya melihat pandangan kita sendiri. Terus kalau hukuman itu tidak nyaman, untuk tidak nyaman dan jangka waktunya itu panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, nah di sini ada sebuah pernyataan.
saya ingin meminta pendapatnya Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada suatu kejadian seperti ini, membersihkan WC karena mematahkan pensil teman, kira-kira sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Coba kita lihat. Mungkin ada yang lain jawabannya? Gak ada, Ge? Sudah? Hukuman? Deal? Coba. Tek. Masih kering. Iya, betul. Hukuman. Jadi itu hanya satu lawan. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Dapat nilai 100. Selanjutnya ada tindakan lagi. Ini. Tindakan yang kedua. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Coba. Betul. Bapak sudah tidak semuanya. Terima kasih. Sudah hebat-hebat semuanya pada Bapak Ibu. Selanjutnya masih ini. Oke. Kita sebagai guru itu ternyata memiliki 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mungkin dari ini nanti coba direnungkan di hati Bapak Ibu, kira-kira selama ini kita itu berada di posisi mana? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nanti Mas Ikri, di sini saya akan berikan sebuah video tentang penerapan posisi kontrol. Mungkin contohnya seperti apa? Monggo dilihat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi pendukung Bapak Ibu. Apa coba? Alasan
menyimpan dendam. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, posisi teman. Ekspresinya sama. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis. Ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah, sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Lagi mestinya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga mulai waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, ya, posisi pemantau atau monitor. Nadanya masih sama nanti. Ekspresinya sama. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Naren sudah tahu konsekuensinya. Kalian aja yang bermasalah ini. Maaf, Bu. Saya harus
mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir adalah posisi manajer. Sama ekspresinya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7:20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Sudah Guru di selamat stop. mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi. Langsung like aja. Oke. Itulah Bapak Ibu 5 contoh penerapan posisi kontrol. Kira-kira selama ini, kalau dari melihat video tadi, kita selama ini di posisi seperti apa? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Di posisi mana Bapak Ibu kira-kira saya ini? Teman, sebagai istri, sebagai teman. Ada lagi mungkin kalau dari Bu Ferry sebagai teman. Siapa? Bu Rini sebagai apa selama ini? Teman. Ya, sebagai teman. Iya. Kalau saya kadang-kadang sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau. Dari kegiatan video tersebut mungkin kita bisa merefleksi diri kita, memperbaiki diri kita, posisi apa yang tepat untuk murid kita. Seperti itu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali sama kamu. Nah, ini jadi sebagai apa itu? Teman atau pembuat rasa bersalah? Iya. Next, Fikri. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ya. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, iya. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukanlah demi bapak atau ibu.
kembali ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Ayo, next, Mas Zikri. Pembentukan keyakinan kelas itu memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rigid dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat curah pendapat. Dan ini yang selama ini kita lupakan. Kita hanya memerintah saja tanpa meminta pendapatnya dari anak-anak. Tetapi dari keyakinan kelas ini nanti kita akan menerapkan tidak hanya guru saja yang menentukan keyakinan kelas, tapi juga murid tetap ikut terlibat. Jadi tidak hanya satu arah, ada dua arah. Bersifat meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next, Mas Zikri. Ini adalah contoh keyakinan kelas saya buat kemarin sama anak-anak di kelas 5. Muridnya banyak ya tiba-tiba. Iya, kolaborasi itu. Saya cepat-cepat aja nggak apa-apa, biar langsung ke intinya. Iya. Ini itu. Nah, ini adalah contoh kegiatan keyakinan kelas. Kita memberikan statement kepada anak-anak. Di situ anak-anak diminta untuk menginginkan kelas itu seperti apa. Ingin kelas itu seperti apa? Jadi anak-anak bisa menceritakannya di dalam statement tersebut. Ini anak-anak menuliskan apa yang mereka inginkan di kelas tersebut. Di kelasnya mereka ingin kelas yang nyaman, yang bersih, yang sopan, yang santun, atau seperti apa. Di sini kita juga melatih anak-anak untuk mencurahkan pendapatnya. Apa ya, tidak hanya dari satu guru saja, tapi dari kita juga harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak-anak. Karena selama ini kita tuh hanya kita saja. Ini langsung saja ya, saya langsung next. Setelah itu anak-anak menempelkan hasilnya tadi ke papan. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Dari banyak keinginan anak-anak itu kita akan ambil poin-poinnya. Dari situ akan ada ini menyebutkan salah satu di kelompoknya nama adalah rapi, bersih, kelas yang rapi, bersih, dan kata kotor. Terus langsung saja, ini adalah menyimpulkan dari keyakinan kelas tadi.
Ada yang ingin adanya rapi, kelasnya rapi. Ya, ini kelas yang bersih. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan, membuat keyakinan kelas yang nanti akan disepakati bersama-sama dengan anak-anak. Dari situ anak-anak tidak merasa diperintah. Dari situ akan timbul rasa kesadaran diri mereka untuk melakukan hal-hal yang sudah disepakati di awal. Kalau dulu kita tuh hanya jangan seperti itu, tapi kalau seperti anak itu seperti diperintah. Tapi kalau mereka membuat keyakinan sendiri, berarti berasal dari dirinya mereka sendiri, dari hati nuraninya mereka sendiri. Itu akan lebih mudah untuk dilakukan oleh anak-anak kepada kita yang memerintahkannya. Itu ya. Yang terakhir, tahapan dari budaya positif yang akan kita bahas hari ini yaitu segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang keempat, menanyakan keyakinan. Next, nah. Ini menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, benar. Jadi semua orang pasti pernah buat kesalahan. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya salah. Adakah cara yang efektif untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi kita tidak hanya menghakimi anak, seperti kita memberikan suatu keleluasaan anak untuk menyelesaikan sebuah masalah. Next, nah. Ini adalah contoh kegiatan penerapan restitusi di kelas saya, kelas 5. Masuk di kasus yang pertama itu Mas Farisnya datang terlambat.
itu adalah contoh kegiatan penerapan pendidikan restitusi yang saya lakukan di kelas 5 kemarin. Demikianlah diseminasi penerapan budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Nanti di akhir ini mungkin ada sesi pertanyaan. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo. Kita ucapkan dulu salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerak. Jadi tangan satu di dada, tergerak. Ya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Lagi-lagi ya, 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Dan saya kasih tanya jawab. Mungkin ada pertanyaan? Sinten? Baik, Bu Ana, monggo Bu Ana. Bagaimana dengan murid yang sudah mendapatkan restitusi, kemudian murid tersebut melakukan kesalahan yang sama? Tindakan yang seperti apa yang guru lakukan? Terima kasih Bu Ana atas pertanyaannya. Jadi jika ada murid yang sudah direstitusi tapi masih melakukan kesalahan yang sama, tindakan apa yang akan dilakukan? Terima kasih, saya akan mencoba menjawabnya. Jika ada anak melakukan kesalahan, sudah melakukan ketiga restitusi tapi masih melakukan kesalahan yang sama, tindakan yang pertama adalah mencari latar belakang anak tersebut seperti apa. Mungkin ada sebuah alasan kenapa anak itu bisa mengulanginya lagi. Setelah itu kita bisa meminta bantuan dari orang tua atau guru kelasnya atau guru BK untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Gimana Bu Ana? Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, monggo. Bu Rini, silakan Bu Rini. Adakah kesulitan kita mencoba membangun budaya positif? Jika ada, apa saja kesulitannya, Bu? Pertanyaan dari Bu Rini, adakah kesulitan ketika melakukan kegiatan budaya positif? Jika ada, apa kesulitannya? Pasti ada itu. Suatu kegiatan, suatu hal yang baru, pasti ada sebuah kendalanya, itu pasti ada. Dan kendalanya itu apa? Kita itu sudah terbiasa dengan memberikan instruksi kepada anak-anak. Kita itu sudah terbiasa dengan memberikan satu arah saja, tanpa melibatkan anak-anak dalam sebuah keyakinan kelas. Kita hanya memerintah tanpa meminta pendapat mereka. Pasti itu semuanya butuh proses pelan-pelan. Jika kita konsisten, insya Allah itu bisa terlaksana dengan baik. Dan anak-anak itu mudah sekali. Kalau kita memberikan hal yang buruk, pasti akan cepat. Tapi kalau kita menyampaikan hal yang positif, itu mungkin butuh waktu yang agak lama. Jadi harus pelan-pelan, harus tetap istiqomah istilahnya untuk membuat sekolah itu memiliki budaya positif seperti itu Bu Rini. Terima kasih. Saya terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.